Halo semuanya, selamat datang di channel kelas matematika. Di video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan bulat. Materi yang kita bahas adalah operasi perkalian dan pembagian, serta sifat-sifatnya. Di dalam operasi perkalian dan pembagian, ada aturan-aturan yang harus kalian pahami. Aturan-aturannya yaitu plus kali plus plus, plus kali min, min, min kali min, plus. Begitu juga dengan pembagian. Plus dibagi plus, plus. Plus dibagi min, min. Min dibagi plus, min. Min dibagi min, plus. Saya akan memberikan beberapa soal. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nomor 1. 3 dikali 4. Berarti ada 4 yang ditambah sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi jawabannya 12. Soal yang kedua. 8 dikali 6. Kalau kalian tidak hafal tabel perkalian, kalian bisa gunakan metode jari. 8 berarti tekuk 3. 6 berarti tekuk 1. Yang tekuk kita tambahkan, yang berdiri kita kalikan. 3 ditambah 1, 4. Lalu kalikan 10, jadi 40. 2 dikali 4, 8. 40 ditambah 8, jadi jawabannya 48. Soal yang ketiga. 7 dikali min 6. Ingat aturan yang tadi saya berikan. Kalau ada plus dikali min, berarti jawabannya min. 7 dikali 6. 7 berarti tekuk 2, 6 berarti tekuk 1. 1 ditambah 2, 3. Dikalikan 10, 30. 4 dikali 3, 12. Tambahkan 30 tambah 12, 42. Jadi jawabannya min 42. Lanjut soal yang keempat. Min 12 dikali min 22. Sesuai dengan aturan tadi, kalau ada min dikali min, hasilnya plus. 12 dikali 22. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 4 turun. 2 tambah 4, 6. 2 turun. Jadi, jawabannya 264. Sekarang kita masuk ke operasi pembagian. Soal yang pertama, 25 dibagi 5. Ibaratnya nih, kita punya permen 25, lalu kita bagi sampai permennya itu habis. Setiap orangnya mendapatkan 5. Berapa orang yang kebagian permen tersebut? Yap, 5 orang. Jadi jawabannya nomor 5, 5. Soal yang keenam, 124 dibagi 6. Kita lihat angka pertama dari 124 yaitu 1. 1 tidak dapat dibagi 6, jadi kita ambil 2 angka, yaitu 12. 12 dibagi 6, 2. Tulis 2. 2 dikali 6, 12. 12 dikurangi 12, 0. 4-nya turun. 4 dibagi 6, tidak bisa. Kalau tidak bisanya di tengah atau belakang, kita buat di sini 0. 0 dikali 6, 0. 4 dikurangi 0, 4. Baru kita tambahkan 0 pada 4-nya. Dan hasilnya kita kasih koma. 6 dikali berapa yang mendekati 40? Ya, dikali 6. 6 dikali 6, 36. 40 dikurangi 36, 4. Kalau kita teruskan ke bawah, hasilnya menjadi 20,666 terus. Jadi kita buat hasilnya 20,6 saja. Soal yang ketujuh. 72 dibagi min 3. Sesuai dengan aturan tadi, kalau ada plus dibagi min, hasilnya min. 72 dibagi 3. Kita buat porogapit. 7 dibagi 3. 3 dikali berapa yang mendekati 7? Ya, dikali 2. 2 dikali 3, 6. 7 dikurangi 6, 1. 2-nya turun, jadi 12. 12 dibagi 3, 4. Jadi, jawabannya min 24. Soal yang ke-8. Min 100 dibagi min 20. Min dibagi min plus. 100 dibagi 20. 20 dikali berapa hasilnya 100? Ya, 5. Jadi nomor 8 jawabannya 5. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat perkalian dan pembagian. Sifat-sifat ini sama seperti sifat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Pertama, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu sifat di mana suatu bilangan dapat ditukar posisinya dan hasilnya tetap sama. Contohnya, operasi perkalian, 4 dikali 5. Dapat kita tukar jadi 5 kali 4. 4 kali 5, 20. 5 dikali 4, 20.
Berarti operasi perkalian mempunyai sifat komutatif. Operasi pembagian 20 dibagi 5. Kita tukar jadi 5 bagi 20. 20 bagi 5, 4. 5 dibagi 20, 0,25. Jadi, operasi pembagian tidak mempunyai sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu sifat di mana ada tanda kurung di dalam suatu operasi, kita bisa pindahkan tanda kurung tersebut dan hasilnya tetap sama. Contohnya, operasi perkalian. Dalam kurung 4 kali 5 dikali 2. Kita dapat ubah tanda kurungnya jadi 4 dikali dalam kurung 5 kali 2. 4 dikali 5, 20, dikali 2, 40. 5 dikali 2, 10, 4 dikali 10, 40. Jadi, operasi perkalian mempunyai sifat asosiatif. Operasi pembagian. Dalam kurung 20 dibagi 5 dikali 2. Kita dapat ubah jadi 20 dibagi dalam kurung 5 kali 2. 20 dibagi 5, 4. Dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. 20 dibagi 10, 2. Jadi, operasi pengurangan tidak mempunyai sifat asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu suatu sifat perkalian di mana kita mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan yang ditambah di dalam kurung. Kayak gini contohnya, 4 dikali dalam kurung 5 tambah 2. Kita bisa kalikan jadi 4 dikali 5 ditambah 4 kali 2. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 2, 8. 20 ditambah 8, 28. Namun, kita tidak dapat melakukan distribusi ke operasi pembagian, atau hasilnya akan salah. Contohnya, 2 dibagi dalam kurung 2 tambah 2. Kita distribusikan jadi 2 per 2 ditambah 2 per 2. 2 dibagi 2, 1. 1 ditambah 1, 2. Namun, ini adalah hasil yang salah. Cara yang benar adalah, kita tambahkan dalam kurungnya dulu, 2 ditambah 2, 4. 2 dibagi 4, 0,5. Dan inilah hasil yang benar. Yang keempat, sifat identitas, yaitu sifat di mana suatu bilangan dikali 1 atau dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 5 kali 1. 5 kali 1, 5. 5 dibagi 1, 5. Yang terakhir yaitu sifat tertutup, yaitu sifat di mana di dalam perkalian bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat juga. Contohnya, 5 dikali 2. 5 dan 2 adalah bilangan bulat, dan hasilnya 10 juga bilangan bulat. Kalau di dalam operasi pembagian, itu tidak selamanya hasilnya bilangan bulat. Contohnya 5 bagi 2. Hasilnya 2,5. Jadi hasilnya bilangan desimal, bukan bilangan bulat.